Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Li. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tihar. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Begini, Ibu Lis kan akan melakukan coaching, ya. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya ini sebagai observer akan mendiskusikan atau menyampaikan kepada Ibu tentang rubrik penilaian coaching kali ini, ya. Jadi apa-apa yang ingin saya amati atau saya nilai dari kegiatan Ibu melakukan coaching kepada coaching itu akan dinilai di rubrik penilaian, ya. Jadi untuk rubrik penilaiannya Ibu, yang nanti Ibu saya gunakan adalah di rubrik itu nanti akan terlihat bagaimana Ibu melakukan yang namanya penerapan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian potensi, memaksimalkan potensi, dan proses kreatif. Kemudian dari coaching tersebut juga nanti akan bisa terlihat bagaimana Ibu apakah memiliki yang namanya kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan terbaik. Dan yang terakhir juga, apakah Ibu itu nanti bisa menggunakan percakapan dengan alur cerita, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jadi seperti Ibu, ya. Seperti itu, apakah Ibu bisa pahami? Ya, Ibu. Baik Ibu, ya. Selain itu, sebelum melakukan kegiatan coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Baik Ibu, dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga kompetensi itu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini, ya? Baik. Kemudian pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu kembangkan yang terlihat pada saat observasi nanti? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, Ibu. Jadi kompetensi yang spesifik ingin dikembangkan, ya, pada saat observasi adalah dengan mendengarkan aktif, ya. Nah, baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini, Bu, ya. Apakah indikator ketercapaian dari proses coaching kali ini yang ingin Ibu lakukan? Ya. Indikator ketercapaian dari sesi coaching ini saya harap nanti coach bisa menemukan akar masalahnya, kemudian juga bisa menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke. Jadi baik Ibu, ya. Mungkin demikiannya penyampaian dari saya, penyampaian awal. Saya doakan mudah-mudahan kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Selamat ya Bu, ya. Semangat. Terima kasih Bu Tihar. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Pak Her. Bu Lis ada waktu nggak hari ini? Iya Pak Her, ini ada waktu saya. Bagaimana Pak Her? Bisa kita ngobrol sebentar Ibu? Bisa Pak Her, ini ada apa ya Pak Her? Begini Ibu, saya ini ada punya permasalahan tentang anak saya yang beberapa hari lalu itu ada laporan dari wali kelas bahwa mereka itu banyak yang tidak hadir. Dari 25 itu yang hadir hanya 5 orang. Jadi tujuan pembicaraan kita ini adalah bagaimana menemukan solusi untuk meningkatkan kedisiplinan atau kehadiran dari siswa di kelasnya Pak Her. Ya, seperti itu tujuan kita hari ini. Mungkin Pak Her, di awal-awal ini Pak Her bisa Pak Her berikan dulu nih kira-kira skala antara skala 1 sampai 10. Kedisiplinan siswa di kelas Pak Her ini kira-kira berada di nomor berapa ya Pak Her? Untuk skalanya nih Ibu, itu kalau saya lihat perkembangannya itu ada di skala 4 Ibu. Karena saya lihat itu laporan dari wali kelas, ada yang 25 orang yang hadir, 25 siswa yang hadir hanya 5 orang Ibu. Iya, jadi berada di skala 4 itu lumayan rendah juga ya Pak ya? Lumayan rendah itu. Kalau dari Pak Her, tentang kedisiplinan siswa di kelas Pak Her ini, selain dia tidak hadir, ini apa ada masalah lain ya Pak? Ini ada masalah lagi Bu, karena kemarin itu laporan dari guru-guru bahwa ada beberapa orang atau kelompok orang itu yang bolos di jam pelajaran tersebut. Dan bahkan saya dengar itu beberapa temannya mengajak teman lainnya untuk bolos.
Gitu, Ibu. Jadi mereka ini tidak hadir, bahkan bolos bersama-sama. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu Pak, mungkin ada penyebab lain nih Pak selain mereka bolos bersama. Selain bolos itu juga ada, saya mendapatkan kabar bahwa ada beberapa siswa itu yang tidak punya kendaraan, sehingga mereka itu kalau tidak ada yang jemput, tidak ada yang antar, maka mereka tidak turun sekolah seperti itu. Iya. Jadi beberapa siswanya di kelas Pak ini juga tidak punya kendaraan ya, jadi susah mau turun sekolah. Ya, teman-temannya deh, kalau mereka itu nggak turun juga dia. Belum lagi kalau mereka harus bolos sama-sama seperti itu. Jadi bisa dibayangkan kondisi kelasnya jadi sepi ya Pak ya. Itu Ibu. Iya. Kalau peluang Pak Her, kemungkinan peluang yang bisa kita ambil bagaimana ya Pak Her untuk meningkatkan kedisiplinan siswa ini? Untuk peluang itu sebenarnya bisa, ya kita bisa bekerja sama dengan guru-guru lain, kemudian bersama dengan orang tua, kemudian dengan guru-guru agama, guru-guru BK untuk memberikan mereka motivasi supaya tingkat kebolosan mereka itu rendah seperti itu. Oh iya, jadi kalau dari Pak Her mau melakukan kolaborasi dengan guru lain, dari guru agama, juga dengan BK untuk memotivasi siswa-siswa ini agar tidak bolos lagi ya Pak. Iya. Kalau dari Pak Her apa ada peluang lain atau solusi lain gitu Pak? Peluang lain mungkin kita mau seleksi dulu, mau selidiki dulu di antara mereka itu sepertinya ada ketua gengnya yang punya kekuatan untuk menggerakkan teman-teman yang bolos tadi, ya, sehingga kalau kita dapat ketuanya kita bisa berikan dia semacam pengarahan tentang bahaya membolos itu. Ya, itu penting itu Pak ya. Jadi kita harus cari tahu dulu siapa ketua gengnya yang ngajak bolos teman-temannya ini. Itu bagus itu Pak. Nah, ini Pak kira-kira kapan ya Bapak akan melaksanakan ini? Karena ini sifatnya penting dan urgen, ya. Nanti setelah kita bisa bicara dengan Bu, saya akan langsung mencoba untuk melaksanakannya, memanggil mereka, kemudian mencari solusi bersama-sama. Oke, jadi berarti setelah ini Pak Her langsung mencari solusi bersama-sama dengan mereka. Mungkin merekanya di sini berapa butuh bantuan orang lain? Tentu ini karena ini masalah besar, kita perlu bantuan dengan berkolaborasi dengan teman-teman BK, kemudian mata pelajaran, orang tua juga perlu ini Bu, untuk data apa penyebab mereka itu bolos ya. Bisa saja mungkin tidak suka sama pelajarannya dan seterusnya. Ya benar itu Pak. Jadi kita selain tadi berkomunikasi dengan BK dan guru-guru lain, kita juga perlu menghubungi orang tuanya Bapak ya. Baiklah Pak, ini kita sudah berada di sesi diskusi, di sesi akhir diskusi kita. Kalau dari Bapak, apa yang bisa Bapak simpulkan atau Bapak ambil dari kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini? Yang pertama bahwa setiap permasalahan itu memang harus kita selesaikan bersama-sama. Karena ini masalah besar dan tentu kita punya pemikiran besar juga, sehingga kita perlu berkolaborasi dengan guru-guru, kemudian siswa, kemudian orang tua, dan tentunya juga semua yang ada di lingkungan sekolah itu. Mungkin itu Pak ya, jadi memang kita harus melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah Pak Her, ini nanti setelah Pak Her melaksanakan langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan atau meningkatkan kedisiplinan siswa ini, mungkin saya akan menunggu lagi kabar selanjutnya seperti itu. Saya sangat mengharapkan ada evaluasi dengan kegiatan ini. Semoga berhasil ya Pak Her ya. Terima kasih Bu. Misi Bu, saya bukan diri Bu, ada kegiatan lain. Iya ini sama-sama Bapak, terima kasih juga atas diskusinya atau berbaginya hari ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bu, saya sudah mengamati bagaimana proses coaching dengan Ibu Lis dengan Pak Hermanto tadi ya, sebagai selaku coachingnya. Nah, jadi begini Ibu, dalam proses observasi tadi saya sudah melakukan pencatatan terhadap beberapa aspek-aspek yang menjadi penilaian atau menjadi pengamatan pada observasi kali ini. Jadi, namun sebelum saya menyampaikan catatan tersebut, saya ingin menanyakan yang pertama adalah apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi Ibu? Ya, pada sesi coaching tadi saya
mencoba untuk mendengarkan aktif dari penyampaiannya Pak Herbu. Jadi dari proses tadi itu yang memang benar-benar terlihat juga bagaimana Ibu mendengarkan aktif sampai dengan menghasilkan pertanyaan berbobot seperti itu ya. Nah, baik Ibu, dari kegiatan coaching tadi yang saya amati berdasarkan catatan dari saya, yang pertama adalah di prinsip coaching Ibu sudah terlihat menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan ya. Jadi kelihatan bahwa Ibu dan Bapak Hermanto tadi itu setara, memang rekan sejawat ya. Kemudian untuk potensi kreatif dan memaksimalkan potensi itu sudah terlihat lagi dari bagaimana cara Ibu menggali ide-ide dari Pak Hermanto tadi. Kemudian untuk kompetensi coaching tadi yang intinya dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif sampai mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah terlihat sekali. Dari bagaimana Ibu menggali terus penyebab-penyebab dari masalah yang dihadapi oleh Pak Hermanto sampai dengan Pak Hermanto memunculkan beberapa ide-ide untuk rencana aksinya. Kemudian dari alur ceritanya sendiri itu penerapannya sudah terlihat ya Bu, pertangkapannya sudah terarah sesuai dengan alur cerita dari tujuan, identifikasi sampai dengan rencana aksi dan terakhir adalah tanggung jawab bagaimana Pak Hermanto melaksanakan rencana. Kemudian ini ada lagi satu Bu, pertanyaan terakhir yaitu, nah dari setelah melakukan coaching kompetensi mana yang ingin kembangkan terus ingin tingkatkan lagi? Dari coaching tadi saya rasa saya perlu meningkatkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Sepertinya saya perlu berlatih untuk hal ini. Ya, baik ya, dari mengajukan pertanyaan berbobot itu akhirnya tergalilah ya apa saja ide-ide dari si coach tadi ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan dari kegiatan coaching selanjutnya nanti Ibu bisa lagi lebih memaksimalkan di bagian yang ini yang Ibu ingin kembangkan. Baik Ibu ya, luar biasa memang ya tadi proses coachingnya Ibu dari awal sampai akhir. Alhamdulillah ini juga menjadikan pembelajaran bagi saya bagaimana proses coaching yang sesungguhnya ya. Terima kasih Ibu atas hari ini ya, kesempatan kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hermanto. Baik Bu ya, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya sebagai observer di sini akan mengamati proses coaching Ibu dengan coaching. Nah sebelum itu saya ingin mendiskusikan untuk penilaian coaching pada hari ini. Nah Bapak Ibu, jadi untuk rubrik penilaian yang digunakan nanti saya akan ingin mengetahui apakah dalam proses percakapan nanti Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, kemudian apakah nanti dalam proses coaching itu ya apakah sudah memiliki kompetensi inti dari coaching itu, yaitu hadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian serta apakah cakapan nanti itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian Ibu sudah itu nanti saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah saya ingin menanyakan kepada Ibu apa kompetensi coaching yang akan Ibu terapkan nanti ketika coaching dengan coachingnya. Baik Pak Hermanto, jadi untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah yang mendengarkan penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian selanjutnya saya ingin menanyakan juga bagian kompetensi mana yang kira-kira secara spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk diobservasi nanti. Jadi yang bagian spesifiknya itu adalah kompetensi di bagian mendengarkan penuh Pak. Jadi supaya saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir adalah apa indikator dari pencapaian yang ingin Ibu tuju pada proses coaching nanti? Jadi dari proses coaching nanti itu berdasarkan kompetensi saya yang ingin saya kembangkan, yang saya tuju atau indikator yang menunjukkan ketercapaiannya adalah bagaimana nanti coachingnya nanti bisa menimbulkan
ya masalahnya, penyebabnya, sampai dengan menemukan solusinya sendiri tentang bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Seperti itu. Baik Ibu, hanya itu mungkin yang saya tanyakan. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Ibu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ihar. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga kabar baik. Jadi begini Ibu Lis, saya kan kemarin Ibu Lis ada mengatakan ingin mendiskusikan sesuatu dengan saya. Baik, kira-kira dari hasil diskusi ini apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya, iya Ibu. Kemarin itu saya mencari Ibu karena saya merasa saya memiliki kendala dalam melakukan pengajaran di kelas 7 Ibu. Gitu. Jadi Ibu ada kendala dalam melakukan pembelajaran di kelas 7 yang Ibu ampu ya? Iya, Ibu. Ya, baik. Nah, dari kegiatan hari ini, pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, mungkin dari diskusi kita ini Bu, saya ingin tahu sebenarnya hal-hal apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa lebih terarah dalam memberikan materi kepada siswa kelas 7. Jadi mendapatkan semacam solusi seperti itu Bu ya? Nah, baik. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan atau bisa Ibu bilang tentang bagaimana sebenarnya situasi yang sedang Ibu hadapi di pembelajaran di kelas 7 ini Bu? Ya, jadi Bu, saya kan mengajar di kelas 7 ini banyak anak-anak baru Bu ya, dari berbagai sekolah. Nah, ini kadang saya mengajar, misal pada hari ini saya mengajar halaman 15, mengajar tentang membuat dialog. Nanti ada anak-anak yang bertanya tentang materi di halaman 12, padahal materi ini sudah saya ajarkan pekan lalu. Otomatis saya mau nggak mau harus mundur lagi seperti itu, padahal harusnya saya sudah mengajar di halaman 15, dan itu sering terjadi Ibu, sehingga saya materi saya itu jadinya maju, kadang mundur lagi, kadang maju lagi, seperti itu Ibu. Jadi harapan Ibu mengenai pembelajaran yang ideal itu seperti apa? Kalau yang Ibu harapkan di kelas itu? Saya harapannya sebenarnya anak-anak ini ketika kita sudah pindah di halaman 15, misal membuat dialog, mereka juga bisa mengikuti dengan baik, atau mereka sudah paham di materi kelas 12 ini, paham konsepnya dengan kuat, sehingga ketika saya mengajar di halaman 15 membuat dialog, mereka juga sudah bisa membuat dialog itu seperti itu. Nah, dari gambaran keadaan seperti ini, jika merujuk kepada skala 1 sampai 10, kira-kira di kelas Ibu berada di skala berapa itu? Kalau saya lihat, skala pemahaman siswa di kelas saya itu berada di skala 4 itu. Oh, skala 4, itu memang masih rendah ya Bu ya. Dan ini yang ingin ditingkatkan ya, skala ini. Nah, kalau ingin ditingkatkan, kira-kira Ibu inginnya berada di skala ya, ke berapa? Kalau dalam jangka pendek ini sebenarnya saya masih melihat skala yang kemungkinan bisa ditingkatkan itu berada di skala 7 atau 8 itu. Kalau ini alhamdulillah mudah-mudahan bisa tercapai Ibu ya. Nah, dari situasi yang Ibu ceritakan tentang maju mundurnya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, itu Ibu bisa identifikasi penyebabnya Ibu? Ya Ibu, jadi kan ketika saya mengajar, kenapa saya mundur ke materi sebelumnya, itu karena ada beberapa siswa yang ketika kita berikan tugas baru dia bertanya, ternyata dia tidak paham konsep yang sudah kita ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ada banyak siswa atau beberapa siswa itu belum paham konsep dasar dari materi bahasa Inggris ini. Jadi yang pertama itu ada beberapa siswa yang kurang memahami konsep dasarnya ya. Kemudian mungkin Ibu ada bisa menemukan penyebab yang lain lagi Bu? Ya Ibu, mungkin ini juga bisa jadi penyebab Ibu ya. Jadi kan kenapa saya kemudian lanjut ke halaman 15, karena saya melihat beberapa siswa yang lain ini sudah bisa kayak gitu, sudah bisa mengikuti materi yang saya ajarkan ini. Jadi saya pindahlah pada hari ini misal untuk mengajarkan di halaman 15. Nah, namun ternyata ketika saya mengajar, ternyata ada juga yang belum bisa. Jadi kalau saya lihat itu kesenjangan pemahaman di kelas 7 ini sangat jauh, yang kesenjangan pemahaman itu yang bisa bahasa Inggris sangat bisa, yang belum bisa itu juga sangat tidak bisa, seperti itu Ibu. Jadi dari kesimpulan saya itu bahwa ada
beberapa penyebab ya Bu ya. Jadi ada yang lambat mengerti konsep, kemudian ada juga kesenjangan pemahaman karena ada yang sudah mampu di tahap tinggi, ada yang masih di tahap rendah. Seperti itu Bu ya. Nah, baik Ibu ya. Dari permasalahan yang Ibu hadapi, mungkin Ibu punya gambaran yang menurut Ibu peluang atau mungkin semacam solusi untuk menghadapi masalah itu Bu? Iya Bu, sebenarnya saya ini kalau melihat anak-anak dengan kompetensi yang tinggi ini tadi, mereka ini bisa kita berdayakan atau bisa kita ajak kerjasama Ibu untuk membantu teman-temannya seperti itu, mengajarkan materi atau memberikan pemahaman dengan teman sebayanya. Jadi seperti konsep tutor sebaya seperti itu Ibu. Ya, jadi ada gambaran untuk melakukan proses tutor sebaya ya bagi siswa yang punya kemampuan lebih tinggi seperti itu. Nah, mungkin ada solusi yang lain atau bagaimana Bu? Solusi yang lain sepertinya juga saya perlu menyesuaikan lagi materinya Ibu. Jadi bagaimana materi ini bisa diikuti oleh anak-anak yang kemampuannya rendah tapi juga tidak membosankan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan yang sudah sangat baik ini tadi. Jadi langkah yang direncanakan penyesuaian materi lagi Bu ya. Baik. Nah Ibu, dari rencana Ibu yang sudah Ibu sampaikan kepada saya, menurut Ibu kapan ya kira-kira bisa melaksanakannya? Kalau saya lihatnya Ibu, kemungkinan saya bisa menerapkannya di bab baru Ibu ya, seperti itu. Jadi saya perlu menyiapkan dulu materinya, kemudian saya juga perlu mengajak berdiskusi lagi sama calon tutor-tutornya ini tadi. Gitu. Ya, jadi akhirnya nanti berupa pelaksanaan Ibu mau melihat lagi materinya diterapkan di bab baru sama mempersiapkan tutor ya, intinya seperti itu ya. Dalam pelaksanaannya nanti Ibu yang sudah direncanakan, mungkin Ibu punya semacam mengharap ada support atau dukungan dari yang lain Bu, dari pihak lain misalnya? Ya Ibu, kalau saya lihat ini sebenarnya saya nanti sangat membutuhkan bantuan dari wali kelasnya untuk membuat kelompok belajar yang nyaman buat siswa-siswa itu. Jadi di mana dia enak bertemannya dan di mana tutor yang cocok untuknya, seperti itu. Saya butuh kolaborasi dengan wali kelasnya. Jadi kolaborasi antara Ibu, wali kelasnya dengan tutornya nanti, Ya. mempersiapkan tutor seperti itu Bu ya. Baik. Nah, kita sudah berbincang panjang ini Bu ya, dari awal sampai sekarang. Nah, dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa menurut Ibu yang sudah Ibu dapatkan? Dari pembicaraan ini Ibu, saya bisa dapatkan akar masalah kenapa ternyata saya ini mengalami kendala dalam melakukan pembelajaran di kelas bahasa Inggris di kelas 7 ini, seperti itu. Kemudian saya juga menemukan solusi bagaimana menyelesaikan masalah dari kesenjangan pemahaman pada anak kelas 7 tadi. Baik Ibu ya. Jadi Ibu sudah banyak mendapatkan ya dari akar masalahnya sampai dengan bagaimana ya perencanaan solusi sampai mungkin pelaksanaan Ibu. Ya. Nah Ibu, kita sudah berbicara dari awal sampai akhir. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbicara? Perasaan saya alhamdulillah lebih lega ya Bu. Jadi saya sudah tahu bagaimana langkah-langkah yang harus saya lakukan setelah ini. Ya, baik. Nah Ibu, kita berada di ujung pembicaraan karena dibatasi dengan waktu ya. Kita ada kesibukan yang setelah ini. Saya senang sekali mendengarkan pernyataan dari Ibu ya mengenai perasaan Ibu sampai dengan solusi yang mungkin Ibu terapkan. Nah, saya juga senang karena Ibu sudah merasa senang kita terlibat dalam pembicaraan pada hari ini untuk menemukan solusi dari pertanyaan Ibu. Baik, mudah-mudahan Ibu ke depannya saya ingin mendengarkan lagi perkembangan dari pembelajaran Ibu di kelas ya. Baik. Oke Bu, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tiar. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. Ibu perasaan setelah memberikan coach kepada coach ini? Perasaan saya itu senang ya dari perbincangan dengan Coach tadi. Coach sudah menemukan berbagai solusi dan sudah mengetahui penyebab masalah sampai menemukan solusi untuk mengatasi masalahnya. Baik Ibu, ini ada beberapa catatan setelah saya tadi lihat proses coachingnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, namun sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching
yang menjadi indikator pencapaian dari pengembangan tim ini? Jadi tadi itu pada proses coaching tadi saya sudah melakukan yang pertama itu saya melakukan pencitraan. Jadi saya menganggap bahwa saya tidak sejajar dengan coach saya. Kemudian saya sudah berusaha untuk memaksimalkan melakukan potensi kreatif dengan berusaha menggali penyebab sampai menggali solusi-solusi yang mungkin dilakukan oleh coach tadi, seperti itu Pak. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menerapkan yang namanya kompetensi mendengarkan aktif, sehingga dari hasil mendengarkan itu saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, nah ini ada catatan saya Bu. Nah tadi dalam proses coaching itu Ibu sudah menerapkan prinsip coaching ya, kemudian juga Ibu sudah memiliki kompetensi coaching, kemudian juga saya mencatat dalam proses coaching tadi Ibu juga sudah menerapkan percakapan yang sesuai dengan alur Tirta gitu ya. Nah Ibu, ini ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu jika saya melakukan coaching lagi, itu saya ingin berusaha untuk bagaimana bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach nanti Pak. Sehingga dari pertanyaan itu timbul ide-ide dari coach sehingga potensinya bisa terlihat seperti itu Pak. Ya, dan semoga nanti kompetensi yang Ibu tadi sebutkan itu bisa dikembangkan pada saat melakukan kegiatan coaching di minggu berikutnya. Baik, luar biasa Ibu, terima kasih atas proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Kemudian semoga nanti kegiatan coaching itu lebih baik dan lebih lancar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Her. Waalaikumsalam Bu Lis. Ya, bagaimana kabarnya Pak Her? Alhamdulillah sehat Bu Lis. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya baik juga Pak Her. Ya, jadi ini kan Pak Her akan melaksanakan sesi coaching. Ya. Sebelum sesi coaching, saya sebagai observer ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan pada Pak Her, terutama mengenai rubrik penilaian dari sesi coaching ini. Jadi Pak Her, pada sesi coaching ini kita akan melihat kompetensi coaching yang Bapak terapkan, yaitu apakah memberikan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, kita juga akan melihat apakah di dalam sesi coaching nanti sudah terlihat prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang terakhir, kita juga akan melihat apakah Bapak menerapkan alur Tirta pada proses coaching kali ini. Seperti itu Pak Her. Namun sebelumnya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan dulu ke Pak Her. Bisa Pak Her ya? Ini Pak Her, yang pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu, terima kasih. Nah, untuk coaching hari ini saya ingin menerapkan 3 kompetensi yang akan saya tanyakan kepada coach saya. Pertama adalah kompetensi kehadiran penuh, kemudian berikutnya kompetensi mendengarkan aktif, dan terakhir adalah kompetensi bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya. Jadi Bapak akan berusaha untuk menghadirkan 3 kompetensi ini Pak ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, kemudian Pak, ini ada pertanyaan lagi yang kedua, yaitu kompetensi apa yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Untuk coaching hari ini saya ingin mengembangkan satu kompetensi yang spesifik, yaitu bagaimana nanti saya mempertanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti kita bisa membuat sebuah solusi dari permasalahan yang coaching hadapi pada pertemuan nanti. Ya. Jadi pada sesi coaching ini kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Pak. Ya. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan yang terakhir Bapak ya. Pada pertanyaan ini, apakah indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dari proses coaching nanti? Baik Ibu, karena ini proses coaching, jadi nanti saya inginkan ada indikator. Yang pertama adalah
tercapainya solusi dari permasalahan dari coach saya, kemudian dia bisa mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia ajukan kepada saya. Yang terakhir adalah bagaimana proses KBM di sekolah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah Pak, ini demikian pengantar observasi yang saya diskusikan dengan Bapak. Selanjutnya Bapak bisa melakukan coaching. Semoga berjalan dengan sangat baik. Terima kasih Pak. Baik, Wassalamualaikum. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Tiar, begini Ibu Tiar, sepanjang pekan ini saya perhatikan Ibu Tiar sepertinya ada masalah ya. Saya lihat dari wajahnya itu pekan ini tidak mau tersenyum. Ada apa Ibu Tiar kira-kira? Jadi begini Pak Her, saya itu mengalami permasalahan dalam pembelajaran di kelas, yang mana ada siswa saya itu kemampuan membacanya masih rendah, dan itu berpengaruh dengan hasil pembelajaran di kelas seperti itu Pak. Baik Ibu, nah kira-kira dari pembicaraan kita ini apa tujuan yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini? Jadi saya itu mengajak Pak Her berbicara itu untuk supaya nanti sama-sama mendiskusikan ya bagaimana nanti saya kira-kira bagaimana menghadapi masalah anak saya yang kemampuan membacanya kurang gitu, Pak, sehingga berpengaruh dengan hasil belajarnya. Baik Ibu, kemudian apa yang kita harapkan nanti setelah kita berbicara? Jadi saya pribadi Pak mengharapkan dari pembicaraan ini saya nantinya itu bisa menemukan solusi ya Pak ya, cara untuk mengatasi permasalahan belajar murid saya itu ya, yang tidak bisa membaca, yang kurang kemampuan membacanya, sehingga nanti dia bisa membaca sampai akhirnya hasil belajarnya pun meningkat seperti itu Pak. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa ceritakan kembali apa situasi yang membuat Ibu tidak tersenyum saat masuk pekan ini. Jadi situasinya seperti ini loh Pak ya. Jadi ada di kelas saya itu, saya kan mengajar kelas 2 ya, di mana kelas 2 SD itu berarti masih permulaan membacanya. Jadi ada beberapa anak itu yang sekitar 5 anak yang itu yang kemampuan membacanya masih kurang, sehingga pengetahuannya, pemahamannya terhadap pembelajaran itu rendah dan hasil belajarnya pun menjadi rendah itu situasinya. Dan inilah yang membuat saya berpikir bagaimana cara supaya saya bisa menemukan mengatasi permasalahan itu. Baik, kira-kira apa penyebab 5 anak itu tidak bisa membaca? Jadi Pak ya, kalau saya lihat saya identifikasi penyebabnya itu kemungkinan juga dari saya sendiri Pak ya, dari metode pembelajaran saya ketika melatih anak-anak untuk belajar membaca itu yang masih mungkin belum menarik bagi mereka, dan mereka belum tertarik untuk meningkatkan keterampilan membacanya seperti itu. Kemudian kira-kira solusi apa yang bisa diterapkan untuk kelima ini? Jadi solusinya dari penyebab itu bagaimana ya? Itu saya punya gambaran seperti ini Pak ya. Mungkin saya perlu namanya meningkatkan kompetensi saya sendiri dalam hal menggunakan metode membaca, metode membaca. Kemudian nantinya itu saya juga ingin anak-anak ini punya yang namanya minat baca ya, meningkat minat bacanya sehingga kemampuan membacanya menjadi lebih meningkat seperti itu Pak. Kemudian apa rencana Ibu atau strategi Ibu untuk menghadapi 5 anak ini yang bisa membaca sehingga nanti dia bisa membaca? Jadi saya ini ada dari gambarannya, dari gambaran solusi itu saya rencanakan itu melakukan yang namanya penjadwalan Pak ya. Jadi saya akan melakukan pendampingan individu ya, pendampingan individu kepada murid saya yang 5 ini secara khusus supaya mereka terlatih untuk membaca dengan baik dan benar. Kemudian itu nanti saya juga merencanakan yang namanya metodenya yang saya sendiri yang harus perbaiki metode mengajar saya untuk melatih pembelajaran di kelas, khususnya pembelajaran membaca. Itu saya merencanakan untuk melakukan yang namanya metode membaca bersama-sama. Dan karena saya lihat dari membaca bersama-sama ini nantinya itu akan terlihat anak-anak yang bisa membaca dengan yang tidak bisa membaca. Sehingga kalau anak yang tidak bisa membaca ketika berkumpul dengan teman-teman yang bisa membaca itu akhirnya jadi termotivasi, kemudian juga yang bisa membaca akhirnya bisa mensupport atau mungkin ya bisa menjadi tutor sebaya ya untuk
anak-anak yang kurang bisa membaca seperti itu Pak. Baik Ibu, kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini? Jadi kalau saya melihat ukurannya itu yang harusnya ada peningkatan ya Pak ya, harusnya itu anak ada peningkatan yang 5 anak ini yang kurang membacanya meningkat dari mungkin yang istilahnya baru 3-10 kata yang bisa dibaca, akhirnya nanti bisa menjadi beberapa kata yang dilanjutkan dengan menjadi beberapa kalimat sampai dengan memahami teks bacaan, sehingga nanti jika mereka memecahkan soal-soal yang berhubungan dengan teks bacaan, mereka mampu untuk menyelesaikan. Nah, seperti itu Pak. Baik, setiap proses itu kan pasti ada waktunya ya. Kira-kira kapan Ibu targetkan agar 5 orang anak ini bisa lancar membaca ini? Kalau saya targetkan itu setidaknya dalam 2 minggu ini harus ada peningkatan ya Pak. Kemudian Ibu, berdasarkan tadi rencana yang Ibu sebutkan, apa komitmen Ibu agar rencana tadi bisa berjalan lancar Pak? Jadi seperti ini, komitmen saya adalah yang pertama itu membuat jadwal ya, pendampingan individu itu terutama. Jadi dari jadwal pendampingan individu itu akan ada yang namanya teratur yang mereka melakukan latihan membaca sampai dengan yang namanya menerapkan metode pembelajaran di kelas, yaitu membaca bersama-sama dengan teman-teman yang bisa membaca. Kemudian juga saya juga mungkin nanti akan melibatkan pihak perpustakaan Pak ya, untuk saya berikan kepada anak-anak ini buku pelajaran yang menarik yang mereka baca yang mungkin banyak gambarnya. Nah, nanti saya akan membuat namanya jurnal membaca untuk anak-anak. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan mulai kegiatan? Cepatnya Pak ya, mungkin besok saya mulai membuat penjadwalannya dulu, kemudian nanti minggu depan saya mulai menerapkan metode pembelajaran sampai melibatkan minjam buku di perpustakaan. Baik Ibu, kemudian setiap rencana itu harus punya komitmen Ibu ya. Nah, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu buat ini? Saya komitmennya itu rencana ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana saya ya, dari membuat penjadwalan, melakukan metode membaca terbimbing yang mungkin ya bisa saya masukkan dalam rencana pembelajaran saya nanti. Kemudian juga bagaimana saya bergerak juga di perpustakaan untuk mencari buku-buku yang merangsang daya baca dari anak-anak tersebut. Baik, terima kasih Bu. Setelah bicara hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Dari pembicaraan hari ini, akhirnya saya mulai melihat ya, ternyata penyebabnya itu bukan hanya dari saya sendiri, tapi juga dari saya yang mungkin memang menggunakan metode untuk membaca itu yang belum tepat ya, atau kurang menarik bagi anak-anak yang merangsang minat mereka membaca. Kemudian juga dari hasil pembicaraan hari ini itu saya dapat solusi ya, dan sebelumnya mungkin ide-ide ini belum terpancar dalam pikiran saya, akhirnya muncul dalam pikiran bahwa saya harus melakukan ini, melakukan penerbitan individu, ke perpustakaan mencari buku-buku yang menarik, sampai melibatkan temannya untuk menjadi tutor sebaya supaya mereka termotivasi untuk membaca. Baik Ibu, terakhir Ibu, bagaimana setelah kita berbicara panjang lebar, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah ya Pak, saya merasa senang ya mendapatkan semacam sharing agar Bapak bisa mengarahkan saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran di kelas saya, khususnya di bagaimana meningkatkan kemampuan membaca murid-murid saya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Saya juga mau bertanya bagaimana perasaannya Pak Her setelah melakukan sesi coaching tadi? Saya coaching tadi itu ada beberapa hal. Yang pertama, perasaan saya enak, senang karena bisa mencarikan solusi dari permasalahan orang lain. Kemudian bahagia juga Ibu karena ternyata masalah ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Ya, saya juga tadi banyak belajar dari sesi coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Tihar. Nah, pada pasca coaching ini saya ada pertanyaan sedikit lagi Pak Her. Saya izin untuk menyampaikan pertanyaan ya Pak Her. Ya, pertanyaan saya yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi sehingga menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Baik Ibu, yang pertama dalam sesi coaching tadi saya sudah melaksanakan
beberapa kompetensi dari coaching, diantaranya adalah kehadiran penuh, kemudian saya coba memberikan aktif dari permasalahan dari coach, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang kira berbobot dan bisa menjadikan solusi dari permasalahannya. Ya, ya Bapak. Jadi saya juga tadi melihat hal itu pada saat saya melakukan observasi di sesi coaching yang Bapak lakukan. Jadi berdasarkan catatan saya tadi Bapak sudah melakukan kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif penyampaian atau diskusi dari Ibu Tihar, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Tihar bisa menemukan masalah dan juga bisa menemukan solusi dari masalahnya itu. Selain itu, saya juga tadi melihat bahwa Bapak telah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu Bapak melakukan coaching dengan suasana mitra dengan Ibu Tihar, kemudian juga prosesnya kreatif, serta Bapak bisa memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Nah, kemudian yang terakhir saya juga menemukan bahwa Bapak melakukan sesi coaching ini dengan alur Tirta, di mana Bapak mulai dengan mengidentifikasi tujuan, kemudian juga identifikasi masalah atau kendala yang dihadapi oleh coach, serta rencana yang akan dilakukan dan juga tanggung jawab atas rencananya si coach ini tadi. Nah, kemudian Pak, mungkin ada satu lagi Bapak pertanyaan saya, yaitu setelah sesi coaching ini kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Oke, baik Ibu, untuk kedepannya nanti akan saya kembangkan itu salah satu kompetensi inti di coaching itu, yaitu mengajukan pertanyaan lebih berbobot lagi kepada coach saya. Ya Bapak, jadi untuk selanjutnya Bapak akan lebih mengembangkan pertanyaan berbobot seperti itu ya Bapak ya. Ya, baiklah Pak, demikian hasil observasi dan juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan dari Bapak. Terima kasih banyak atas waktu yang Bapak berikan. Semoga kedepannya coaching ini dapat meningkatkan kompetensi kita semuanya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.